Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti pekan-pekan sebelumnya, setiap hari Kamis kita ada belajar komunikasi antar pribadi melalui Zoom ya. Dan pada kesempatan kali ini kesempatan yang luar biasa loh, karena yang akan berbagi cerita adalah dua orang Bapak Ibu guru. Ini masih baru yang perdana ini Bu Ika sama Pak Fuad ini, Pak. Biasanya dari teman-teman tenaga kesehatan, dari puskesmas. Nah, ini baru yang perdana nih Pak Fuad sama Bu Ika nih. Kalau saya biasanya ini Bu Sisi, kalau di grup biasanya Bu Susi si milikiti wilih-wilih gitu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk mengawali acara kita ini sambil menunggu Pak Risang, kebetulan masih ada kendala dengan jaringan. Tadi beliau berpesan untuk kita mulai dulu, tapi sebelum kita mulai, boleh ya kita buka, bagi yang beragama Islam kita buka dengan bacaan basmalah, kalau yang agama lain kita menyesuaikan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bicara tentang sesi edukasi di kelas ini memang butuh seni. Edukasi kesehatan saya sendiri ngalami nih, kalau ke sekolah ini kalau anak TK diapain, anak SD diapain, anak SMP diapain, anak SMA diapain. Kayak harus punya trik tersendiri menghadapi mereka. Kadang-kadang kayak cerita teman saya, udah diajak ngobrol, diajak bermain, iya, giliran nanti kunci komitmennya ternyata jawabannya di luar prediksi BMKG. Nah, nanti mungkin dari Bu Ika sama Pak Fuad bisa lebih banyak sharing karena beliau ini pakarnya. Kalau kita bicara tentang sekolah, beliau berdua ini pakarnya. Agar edukasi itu nggak capek, tenaga kesehatan sendirian. Dan anak-anak nih biasanya memang lebih dengar omongan guru daripada omongan orang tua atau omongan yang lain. Tapi kalau guru yang ngomong, wah didengerin. Saya Bu, kalau edukasi di sekolah, anaknya rame berisik, giliran gurunya yang bilang diem, diem semuanya. Nah, emang kekuatan seorang guru tuh luar biasa sekali ya. Kita dengar dulu sesi sharing yang pertama mungkin dari Pak Fuad. Beliau dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, betul ya Pak Fuad ya? Silakan Pak Fuad, waktu untuk sharing sekitar 10 sampai 15 menit ya Pak. Silakan, mikrofon saya serahkan kepada Pak Fuad sepenuhnya. Hap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya ya? Dengar Pak, terdengar aman. Baik. Dengar Pak. Yang terhormat Mas Rizal, tapi masih belum bergabung ya dengan Mas Basra. Selanjutnya Mbak Ika Sosianingsi dari Semarang ya, dan hostnya sendiri Mbak Amir Rosita dari Kebumen. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman semua. Saya Mbak Besar. Sebenarnya mungkin perlu diralat dikit, cuman nggak apa-apa sih, maksudnya sebenarnya kalau saya pribadi itu bukan dari guru, tetapi dari dinas pendidikannya sendiri. Namun kebetulan saya sempat mengikuti, saya sharing sedikit ya sebelum kita lanjut, mengikuti pelaksanaan TOT itu sendiri di Makassar selama kurang lebih 4 hari, dan saya termasuk staff yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kegiatan tersebut, mulai dari modelingnya satu hari pernah tanggal, kalau saya tidak salah, di awal bulan Juli. Mungkin itu termasuk salah satu tahapan yang paling pertama dilaksanakan oleh teman-teman dari Puskesmas dan UNICEF bersama dengan FCCA. Selanjutnya pada hari kedua itu saya hanya mengawal kegiatan, namun ditawari oleh Mbak Resti untuk bergabung aja Pak Fuad, nggak apa-apa. Tapi saya kan bukan unsur guru ya, saya adalah teknis di Dinas Pendidikan yang menangani bagian perencanaan dan analis gitu. Tapi karena saya disampaikan bahwa materinya tidak seperti yang formal seperti apa, Pak Fuad tenang aja,
ini materi tentang komunikasi antar pribadi. Jadi saya penasaran dong bagaimana sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi itu sendiri. Apalagi saya melihat teman-teman acaranya itu pada saat itu 4 hari. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan terdapat sesi mengajarnya di sekolah, baik itu kepada siswa maupun di hari kedua ya, dan di hari keempat itu seingat saya ada sesi untuk mengajar ke teman-teman nakes ataupun kader dari Posyandu dan teman-teman guru itu sendiri. Alhamdulillah, walaupun saya bukan basic dari guru, tetapi ilmu yang kami dapatkan selama 4 hari di Makassar ya itu sangat-sangat luar biasa dan sangat memudahkan untuk saya seorang yang tidak mempunyai basic sama sekali untuk mengajar, tetapi alhamdulillah dengan metode KAP itu sendiri ya kami bisa menjalankan tugas dan sesi pembelajaran itu di sekolah pada saat itu dengan mudah dan lancar karena kita sudah dibekali dengan metode-metode KAP, di antara misalnya pemanasan, belajar dan bermain, main dan belajar, dan kunci komitmen sendiri. Nah, kalau berbicara dengan pengalaman tentang sesi belajar di kelas itu sendiri, ya mungkin Ibu Ika yang akan lebih bahas secara detailnya karena mungkin dia sudah lebih pengalaman terhadap menghadapi siswa. Namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa walaupun saya bukanlah seorang guru, tetapi dengan adanya metode KAP itu, alhamdulillah semuanya jalan lancar. Bagaimana caranya menarik perhatian siswa, bagaimana caranya kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama kita bersama tim-tim kita dengan nama yang menancap, ya. Terus bagaimana caranya kita menyampaikan tujuannya kita sehingga serta metode-metode yang digunakan berdasarkan skenario yang telah disusun 1 hari sebelumnya, ya. Alhamdulillah semuanya berjalan seperti yang kita harapkan dan siswa pun sangat-sangat antusias untuk belajar ya terkait tentang edukasi kanker cerdik juga ya, ada bersama dengan edukasi kanker cerdik yang disampaikan ke siswa. Jadi di dalam kelas itu walaupun siswa ada yang laki-laki ada yang perempuan, tetapi alhamdulillah dengan metode-metode yang kita gunakan selama ini yang kita sudah sama-sama pelajari itu sangat-sangat membantu bagaimana siswa mau belajar aktif bermain tebak-tebal, bagaimana siswa aktif untuk mengikuti sesi atau pertandingan yang lagu dan geraknya itu kan luar biasa sekali ada karena boleh dibilang lagu dan geraknya juga itu boleh dibilang sudah familiar oleh anak-anak ya, karena kita juga sudah dibekali, alhamdulillah tinggal kita bagaimana melihat kondisi dan umpan balik dari siswa itu sendiri. Tapi memang sih di lapangan pasti ada saja kendala, kadang-kadang ada tuh siswa yang 1-2 orang yang memang aktif ya, boleh dibilang lincah, istilahnya jagoannya di kelas gitu ya. Jagoan di kelas itu tidak hampir di setiap kelas ya, saya lihat itu memang adalah 1-2 anak siswa yang memang cukup aktif gitu ketika kita menjelaskan, pasti dia punya juga cara tersendiri untuk menarik perhatian. Namun sekali lagi pintar-pintarnya dari teman-teman edukator ketika mereka menyampaikan materi, terus bagaimana caranya melihat responnya teman-teman di siswa maupun kader ya. Artinya kita berbicara kelas di sini bukan cuma kelas di kelas mungkin ya, tapi yang kita hadapi dalam hal ini bisa jadi untuk nakes adalah teman-teman dari kader ataupun orang tua yang tempat sosialisasi. Kalau di kelas mungkin ya jelas pasti kan biasanya guru itu sudah luar biasa sekali. Nah kalau Mbak Andri tadi kan sudah menyampaikan bahwa mungkin Mbak Andri dari nakes ya kalau tidak salah, bukan Mbak Andrinya? Ya, pasti kan punya agak-agak inilah, maksudnya beda dengan guru yang sudah familiar gitu dengan menghadapi siswa. Tetapi seperti yang dibahasakan tadi Mbak Andri juga ya, saya juga merasakan hal yang sama, tapi karena kita sudah dibekali, ya, jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Kurang lebih seperti itu dulu Mbak Andri ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Fuad. Jadi ternyata kalau menurut Pak Fuad nih, metode KAP walaupun bukan tenaga kesehatan, bisa banget memakai
memakainya dan mempraktekannya ya Pak ya, karena banyak Betul. perumpamaan, banyak permainan, banyak cerita, memudahkan dan bahasanya bukan bahasa teknis ya Pak. Betul. Bahasa yang dipakai, Konseptual, ya, bahasa yang betul. familiar, yang mudah Bahasa dikenal. hari-hari yang mudah Iya, dipahami. kalau bahasa teknis memang kadang kita harus ngapalin dulu, ya kan, harus, takut salah ngomong nih, HPV bahasa ininya apa, tapi kan kita pakai bahasa perumpamaan, jadi lebih enak. Mungkin dari sisi yang mengajar rasanya lebih enak, dari sisi yang menerima pastinya lebih enak lagi kayaknya ya Pak ya. Betul, betul. Oke, kita geser ke Bu Susi Simbilikiti. Nah, Bu Susi, halo Bu Susi. Halo Bu Andres. Masya Allah, Hayunim, Piaji Semarang ini. Alah, jumpa kembali ya Bu ya. Setelah sekian purnama. Pira toh, Bu. Ya, monggo Bu Susi, silakan dibagikan pengalamannya beredukasi HPV Oh, iya. di Telogo Rejo ya Bu. Apa? SD Telogo Rejo ya. SD-nya Bu Susi, SD Telogo Rejo bukan? Tambak Rejo. Tambak Rejo 01. Oh, Tambak Rejo, oke. Di SD Tambak Rejo. Monggo Bu Susi, ya kayaknya Bu Susi waktu itu jadi pembina upacara praktek KAP kelas besar Iya, ini. ya betul. Monggo Bu Susi 5 sampai 15 menit. Oke, terima kasih Bu Andres untuk waktunya, Pak Fuad dan juga teman-teman semua. Selamat jumpa kembali. Boleh saya berpantun ya Bu ya, biasa. Haji Boleh. Torik pergi ke Papua. Boleh, Haji Torik naik haji. Ya, saya ulangi. Haji Torik pergi ke Papua. Cakep, Pulangnya bawa manisan. cakep. Halo teman-teman semua, kita jumpa kembali di acara kemisan. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Di sini saya akan berbagi sedikit kemarin bagaimana saya memang kebetulan saya ini kan di SD Tambak Regional 1 itu SD Penggerak. SD Penggerak itu memang banyak acaranya. Dan kebetulan juga saya di sekolah itu juga bidang kesiswaan serta ketua Kombel di Gayam Sari. Sehingga untuk setelah saya itu terjun di TOT KAP itu, saya merasa tadinya apakah saya bisa ya? Ini kesehatan, saya pendidikan, apa masuk? Ternyata setelah saya mendengarkan narasumber dan teman-teman yang kita berkolaborasi, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya sampai di sekolahan, itu saya praktekkan dulu di kelas sebelum saya untuk satu sekolahan. Di kelas itu ternyata namanya anak-anak, seperti yang Bu Andres bilang tadi, anak itu sukanya dengan bu gurunya. Bu gurunya itu karena namanya guru itu dan ditiru gitu ya Bu. Jadi anak-anak itu memang dengan saya itu sudah familiar. Sehingga setelah saya di kelas itu saya kondisikan anak saya dulu untuk nanti saya terjunkan di komunitas yang lebih besar lagi yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saat di kelas saya memberikan suatu pembelajaran tentang vaksin. Kebetulan saat saya itu TOT KAP bersama Bapak Ibu ini, kelas saya di vaksin. Ternyata di situ juga ada beberapa kendala, Bu. Saya mendengar, saya memang tidak ada pada saat itu, tapi beberapa petugas dan juga guru yang diserahi pada saat itu ada mahasiswa PPL itu lapor ke saya, ada dua anak yang sekiranya itu tidak mau untuk divaksin. Alasannya yang pertama itu karena dari segi orang tua itu kan karena mungkin dari aliran apa ya, secara agamis dari ajaran mereka itu menganggap kalau vaksin itu ada yang haram gitu. Karena memang di lingkungan Tambak Rejo ini kan di lingkungan bawah, pinggiran, dekat laut, dekat pantai, di mana memang di situ itu ada banyak pondok pesantren. Pondok pesantren ini juga dominan, karena di sini juga dekat dengan Sunan Terboyo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang karena anaknya takut sehingga tidak datang pada saat vaksin. Begitu saya mendengar itu, terus saya
men-screening dulu, apakah anak saya ini bisa saya lanjutkan untuk nanti disusulkan vaksin. Ternyata pihak puskesmas sangat welcome, bisa Bu Ika, oke lah kalau bisa saya bicara dulu dengan orang tua murid yang agak apa ibaratnya kalau seperti agama Islam itu dia agak fanatik banget karena menganggap kalau vaksin itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Risang bahwasanya memang kita itu bernalar dengan cangkang telur. Memang telur itu kan tadinya berada di dalam perut ayam. Saya menjelaskan itu dengan orang tua tersebut. Saya bicara dari hati ke hati karena memang ini harus ada penjelasan. Mungkin selama ini kan belum ada pendekatan secara individu atau person terhadap orang tua yang sekiranya memang menganggap kalau vaksin itu adalah haram. Nah, di sini saya menerapkan itu, Bu, bicara, saya panggil, bahwasanya saya menceritakan dulu, kalau yang namanya vaksin itu ibaratnya seperti cangkang telur. Sehingga telur itu di dalam perut ayam dan dikeluarkan oleh dubur ya, dan dubur itu kotor. Tapi di dalam dubur itu nanti dibersihkan sehingga telur yang tadinya itu berasal dari kotoran atau yang kiranya itu tidak bagus atau haram akan menjadi halal karena sudah disterilkan atau sudah dikondisikan bersih. Terbukti apa saat orang-orang itu haji, apakah itu tidak divaksin, Pak? Kebetulan beliau ini juga sudah haji. Maka saya juga bertanya, kemarin saat panjenengan haji tidak divaksin apa, Pak? Apakah boleh kalau seandainya tidak melalui vaksin itu boleh berangkat berhaji? Bukannya itu salah satu syarat untuk sana? Oh iya, Bu Ika, saya memang divaksin itu untuk haji. Itu juga tidak ada bedanya, Pak, sama untuk vaksin yang diberikan ke anak-anak itu sudah disterilkan, sudah disahkan oleh MUI, nyatanya itu juga halal. Dan itu seandainya nanti tidak diberikan ke putrane panjenengan, apakah kita bisa menjamin? Bisa menjamin kalau anak kita itu jenengan tinggal nanti akan sehat. Karena itu namanya antisipasi, itu ya gambling, Pak. Gambling itu ibaratnya ya kita spekulasi saja, tapi setidaknya kita sebagai umat Islam itu harus berikhtiar. Karena yang saya hadapi adalah orang yang sangat itu dari agama, maka saya harus seperti itu. Akhirnya dengan pendekatan saya, Bu Ika, saya mencoba untuk mempercayai Bu Ika. Beliau mencoba untuk mempercayai saya. Maka saya juga terima kasih sekali Pak. Berarti besok putrane panjenengan silakan masuk. Kita bareng-bareng untuk sweeping ke puskesmas terdekat. Karangdoro itu kebetulan, lah kok saya cerita dengan puskesmasnya mau ke sini, mau ke Tambakrejo, sehingga dua anak itu saya konfirmasikan ke orang tua. Alhamdulillah pada hari berikutnya sudah terfokus sudah tervaksin semua. Dan oleh karena itu saya berusaha dari kelas saya sudah fix, sudah dengan berbagai banyak pembelajaran saya mulai keluar. Saat saya jadi pembina upacara, pembina apel. Kalau upacara itu kita memang resmi, tapi saat itu saya jadi pembina apel. Pembina apel ini diikuti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu ada 9 kelas dan juga semua karyawan, guru, tendik, dan juga mahasiswa PPL pada saat itu datang dan hadir serta mengikuti apel. Dari situ saya berkesempatan untuk membuat suatu game yang diberikan Pak Risang saya praktekkan. Dan itu sangat seru. Terbukti kalau Bapak Ibu nanti pengen lihat sesuai dengan YouTube yang saya share kemarin, nah itu nanti bisa dipersani YouTube-nya seperti itu. YouTube-nya sangat-sangat luar biasa sekali. Anaknya sangat antusias dan alhamdulillah di SD Tambakrejo 1 ini atas kerjasama guru dan juga karyawan serta tenaga dari puskesmas, semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kemarin itu kelas 1 sama 5 karena yang divaksin hanya beberapa kelas, itu alhamdulillah sudah tervaksin semua. Begitu ceritanya.
Karena yang kita hadapi siswa, maka kita menggunakan bahasa siswa. Siswa itu senang dengan cerita-cerita. Maka saya banyak bercerita, tidak hanya pendekar saja yang saya ceritakan. Tapi saya bercerita tentang saat itu tuh tidak pendekar, tapi saya ganti. Saya ganti dengan karena kan kita sedang membudayakan bahasa Jawa. Tak ibaratkan sebagai Gatot Kaca, begitu. Gatot Kaca yang sekiranya itu otot kawat balu besi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Gatot Kaca itu mendapatkan vaksin dan harus berlatih terus-menerus. Nanti kalau sudah ketemu musuh, karena sudah berlatih terus-menerus, Gatot Kaca itu menjadi kuat, maka dia menjadi ksatria. Dan Gatot Kaca itu tidak mudah terkena penyakit karena sudah divaksin dan latihan. Anak-anak bisa memahami itu. Itu tadi sudah berapa menit ini Bu Andras cerita saya kelihatannya lebih deh. Nggak apa-apa, Bu. Sudah lebih. Lanjutin aja Gatot Kacanya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau masih mau Gatot Kaca, ini. Tak rungokke saya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, teman-teman Begitu ya, ya. kita dengar dulu nih ceritanya Bu Ika tentang Gatot Kaca. Gimana, Bu? Ya, loh, tadi sudah saya ceritakan kalau Gatot Kaca itu otot Nggak kawat. pakai pendekar, saya pakai pendekar. Iya. Oh, iya. Wes toh, berarti pendekarnya. Jadi kalau dari Bu Ika ini pendekar diganti dengan tokoh yang familiar ya, Gatot Kaca, karena di Jawa Tengah. Ya, Kalau di betul. Makassar apa ini Pak Fuad? Pendekarnya siapa Pak Fuad kalau di Makassar, Pak? Apanya Mbak? Maksudnya tokohnya? Kalau di Jawa Tengah, pendekarnya oleh Bu Ika ini diganti menjadi tokoh Gatot Kaca. Nah, kalau di Makassar pendekar yang terkenal siapa nih, Pak? Kalau di Makassar bukan pendekar sih, tapi pahlawan. Jadi lebih ke ini pahlawan. Oh, pahlawan. Iya, Sultan Hasanuddin. Iya. Oh, pakai Sultan Hasanuddin ya, Pak ya. Iya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman di sini sudah bergabung Pak Risang. Selamat datang Pak Risang. Ya. Halo Pak Risang. Pak. Pak Risang sudah terhubung? Iya, Bu Andros. Sudah. Siap. Pak Risang ini tadi Pak Fuad dan Bu Ika baru berbagi. Jadi kalau Pak Fuad ini ternyata basicnya bukan seorang guru, tapi dari tenaga administrasi di teknis di dinas pendidikan, tapi beliau merasa KAP ini bisa diterapkan oleh siapa saja, tidak harus guru, dan beliau sudah mempraktekkan rasanya nyaman menggunakan itu. Kemudian Bu Ika tadi sudah cerita juga pengalaman beliau mengedukasi HPV dengan metode KAP, ternyata anak-anaknya happy, dan beliau punya ini Pak, inovasi Pak. Jadi pendekarnya diganti jadi Gatot Kaca karena di Jawa Tengah. Nah, sekarang saatnya untuk Pak Risang. Mikrofonnya saya serahkan nih Pak. Silakan Pak Risang. Saya tangkap. Terima kasih Bu Andros. Halo Bu Ika, Pak Fuad, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, moga-moga dalam keadaan sehat semua juga. Saya, Bu Andros, saya mau share satu hal terkait dengan edukasi di sekolah. Nah, ini sudah saya tampilkan dalam satu slide ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak Risang. Tapi pasti ada yang nutup-nutupin ya. Nah, sekarang nggak? Iya, masih ada yang sedikit. Masih Pak, di tengah pindah. Ya, sekarang 3 Pak. Sekarang udah nggak ada kan? Nah, gini. Iya, ada yang jadi gini. Atas. Oh, ada yang di atas. Wah, masih ada yang di atas ya. Oke. Nah, moga-moga udah nggak ada. Bapak Ibu, buat teman-teman yang bergerak dalam edukasi kesehatan ya, baik itu teman-teman guru maupun teman-teman nakes ataupun teman-teman relawan, kita kan sebetulnya butuh armada komunikator yang banyak ya. Kita tidak bisa melakukannya sendirian gitu. Tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya teman-teman nakes. Nah, salah satu armada yang bagus sebetulnya yang potensial adalah siswa. Jadi sebetulnya
edukasi kesehatan di sekolah itu bukan hanya ingin mengubah pengetahuan sikap gitu ya dari anak saja, tapi yang tidak kalah penting adalah membentuk mereka sebagai komunikator, ya, memotivasi mereka agar menjadi komunikator, bahkan membekali mereka dengan teknik-teknik, dengan metode, aset-aset komunikasi yang bisa mereka gunakan nanti ketika menjadi komunikator. Dan tidak tidak perlu apa namanya buat skema yang susah-susah sebetulnya. Jadi sama seperti apa namanya model KAP dengan guru atau dengan teman-teman nakes itu kan sebenarnya kita membekali teman-teman komunikator dengan hal yang mudah, yang simple, yang dapat diterapkan tidak dalam apa ya ajang khusus gitu ya, ngundang orang secara khusus enggak, tapi dalam keseharian bisa dilakukan. Itu kan tujuan besarnya ya. Nah, anak-anak sebagai komunikator ya, atau ada yang bahasa kerennya AOC, Agent of Change juga boleh. Tapi anak-anak sebagai komunikator ataupun agent of change itu sebetulnya mesti dibekali dengan teknik-teknik dan metode yang cocok buat anak-anak, tidak berat dilakukan, malah menambah manfaatnya buat mereka yang melakukan. Nambahnya apa? Nambah supaya mereka banyak teman, nambah supaya mereka tuh temannya lebih enak, lebih asik, mereka bisa berteman lebih banyak. Pokoknya nambah lah dari sisi apa hubungan sosial, keakraban harus bertambah. Jadi kalau saya termasuk tidak setuju gitu. Kalau anak dibekali dengan teori-teori, dengan informasi-informasi teknis, terus mereka harus datang ke sasaran mereka, entah itu anak-anak, orang tua, ataupun orang dewasa di lingkungannya, dengan gaya yang so tahu, dengan gaya yang mengajari. Atau tidak membekali mereka apa-apa. Ini tolong nanti sampaikan kepada orang dewasa bahaya merokok, 1, 2, 3, 4 misalnya. Dipelajari bahaya merokok apa, terus mereka dibiarkan begitu aja. Asana edukasi ke masyarakat. Nanti jadinya mereka akan kalau yang berani ya, kalau yang berani, itu jadinya mereka akan ngajarin, akan nasehatin. Nah, problemnya itu tidak semua orang tua kita atau orang dewasa bisa memandang siswa itu atau anak kecil ya itu sebagai edukator, ya. Atau misalnya kita bekali anak-anak dengan ilmu tentang gizi, terus mereka kita biarkan aja, terus mereka ngasih nasihat ke teman-temannya. Ada yang masuk ke kelas-kelas gitu, jadi penyuluh gitu. Penyuluh ngajarin gizi seimbang adalah begini begitu begini begitu. Jadi teman-teman tolong makan begini-begini. Yang ngajarin gitu. Jadi seperti guru. Padahal mereka kan beda. Kalau guru ya boleh begitu karena guru ya punya status sosialnya lebih tinggi. Tapi kalau siswa ke siswa, apalagi siswa ke orang tua atau siswa ke orang dewasa, itu harus punya model yang berbeda. Model yang mendasari ini pola yang tadi ini kami sampaikan, itu model yang ini yang menyenangkan, yang tidak sok tahu, tidak mengajar-ngajari, tidak nyuruh-nyuruh, tidak nasihat-menasehati, dalam arti menasehati orang tua, menasehati orang dewasa, oh enggak, takutnya kualat gitu. Tapi dilakukan dengan cara yang menempatkan orang-orang sasarannya sesuai dengan status mereka. Kalau orang tua ya kita minta nasihat, kalau orang dewasa ya kita minta arahan, gitu loh, ya. Nah ini coba ya kita lihat secara lebih detail ya. Kalau yang pertama namanya kalau di kantor kami namanya child to child. C2C, C to C. Child to child, anak-anak. Ini berarti edukasi teman sebaya gitu ya. Edukasi teman sebaya, kita lihat interaksi mereka dengan teman sebaya bagaimana sih kebanyakan. Apakah ngajarin gitu, memberi instruksi, memberi materi pelajaran gitu. Kan kebanyakan enggak kan. Pasti ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Makanya kalau ngobrol-ngobrol, kita bekali mereka aja dengan misalnya tebak-tebakan, dengan cerita-cerita, gitu. Dengan lagu-lagu juga boleh, tapi lagu-lagu mungkin agak susah ya. Tapi permainan juga bisa gitu. Kita kalau mereka ngumpul-ngumpul, ya, ngumpul-ngumpul, ya udah buat permainan gitu. Nah, ya, ngumpul-ngumpul buat permainan. Teman-teman nih buat main-main yuk. Ini gue punya permainan nih. Ini permainannya, ayo ikutan nih, ikutan. Nah, mereka cuma memfasilitasi permainan aja. Tebak-tebakan, ya tebak-tebak buah manggis lah gitu ya. Kasih tebak-tebakan terus nanti ada jawabannya yang mengarah ke edukasi. Atau cerita-cerita gitu. Nah, ini adalah aset komunikasi yang bisa digunakan oleh siswa ke siswa atau ke teman sebaya mereka. Misalnya
di kampung gitu ya, teman-teman kampungnya ya. Nah, tentu saja untuk mengaplikasikannya kan edukator anak itu harus dibekali juga dengan teknik-teknik dasar KP gitu ya. Nah, yang kedua, gimana tuh kalau dengan orang tua? Nah, kalau dari orang tua lihat posisinya, ini orang tua nih. Masa orang tua kita nasehatin, orang tua kita ajarin, nah kan nggak pantas lah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Minta tolong. Misalnya anak dikasih PR. Nah, untuk kerjanya, nah kamu harus ini ya Naya, harus tanya-tanya orang tua, minta tolong ke mereka pendapatnya bagaimana. Nah, jadi ngerjain PR tapi sekaligus minta tolong, minta nasihat, tapi isinya adalah pesan edukasi yang kita ingin sampaikan. Misalnya, Pak, ini aku dapat tugas nih Pak, menurut Bapak ini benar nggak Pak ya? Dilihatin jawabannya. Merokok berbahaya karena 1, 2, 3, 4 benar nggak Pak ya? Wah, aku diminta Bu Guru untuk dikoreksi sama orang tua. Pak, gizi seimbang tuh maksudnya apa ya? Wah, aku nggak ngerti. Nih Pak, aku kalau dapat bacaan gini Pak, tapi kok bingung tuh maksudnya apa ya? Bapaknya baca. Oh, kayaknya nak, ini gizi seimbang itu makannya beraneka ragam, macam-macam. Lalu jumlahnya itu atau porsinya ya nak ya, sesuai dengan usia dan berat badan. Oh, usia dan jenis kelamin. Gitu. Pak, ini aku mau dapat tugas menulis tentang bahaya pernikahan dini atau pernikahan anak. Ini Pak, aku nulis Pak, tapi nulisnya hanya boleh 1 halaman. Terus kan aku belum pernah nikah, jadi nggak tahu kata Bu Guru. Jadi tulisannya harus dinilai dulu oleh orang tua. Papa baca apa ya? Baca. Pernikahan dini bahayanya buat anak-anak jadi oh ini betul nak. Wah, nah kita sepertinya itu minta nasihat gitu ya, tapi sebetulnya kita mengedukasi orang tua. Ini tuh maksudnya cara-cara tidak langsung ya. Atau cerita-cerita pengalaman, Pak, tadi aku presentasi di sekolah begini loh Pak gitu. Di tugasnya cerita. Jadi antara siswa ke orang tua itu ada jembatannya. Jembatannya bahkan struktural. Maksudnya guru atau sekolah bisa menugaskan anak untuk mengerjakan ini. PR di mana orang tua itu baca dulu atau mereview, minta arahan orang tua, minta masukan orang tua dan sebagainya ya. Yang ketiga bagaimana anak ke masyarakat atau ke orang dewasa lainnya gitu ya. Nah ini juga bisa nih. Cuma jangan ngajarin, jangan menggurui. Nanti orang dewasanya tersinggung ya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya wawancara, ketemu orang misalnya di kampung, Pak De, ini aku dapat tugas wawancara, Pak De, minta waktu Pak De ya, 15 menit Pak De. Oh iya boleh, diwawancara. Tapi isi wawancaranya itu sebetulnya mengandung muatan-muatan edukasi. Atau konsultasi, minta arahan juga bisa. Mang, ini Mang ada tugas sekolah, boleh minta ini enggak arahan? Oh iya apa. Ini Mang katanya masyarakat banyak yang memberi stigma kepada pasien TBC, dijauhin, diinin. Memang harusnya gimana sih, Mang, supaya mereka itu tidak merasa terkucilkan? Oh. Terus si Mamang cerita, wah itu jangan, nggak boleh mengucilkan itu nggak baik, kan membuat orang tidak mau menyembunyikan dirinya dan tidak mau ketahuan sampai nggak mau berobat Yang jadinya. berjual Bahaya fisik. itu. Jadi kesannya terkesan dari luar itu sebagai meminta masukan atau arahan, tapi sungguhnya itu adalah bentuk edukasi anak terhadap orang tua atau orang dewasa ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah gini, kalau kita buat model-model edukasi anak ke orang tua atau ke anak lain, maka itu harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Nggak bisa kita ambil mentah-mentah misalnya teori dari barat gitu. Anak punya hak untuk sehat, hak untuk ini, kemukakan hak itu kepada orang dewasa. Bicaralah. Ya nggak bisa gitu juga.
Ya kalau di barat mungkin anak sebagai individu gitu ya, yang berdiri sendiri, diajari berani kayak gitu kepada orang dewasa. Tapi kalau di masyarakat kita yang komunal kan lain ya, anak itu ya jadi tanggung jawab orang tua, dalam lindungan orang tua. Ya intinya adalah dari sisi komunikasi itu harus disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, ini Bu Andros yang pengen saya bagi bersama teman-teman di sini ya, moga-moga ada yang bisa diambil lah gitu ya. Terima kasih banyak dan sekarang saya kembalikan mic-nya ke Bu Andros. Silakan. Terima kasih. Saya tangkap kembali Pak Risang. Ya benar ya Pak ya. Jadi ngasih edukasi tapi nggak menggurui kesannya. Karena kita nanya, minta arahan, terus ngajakin bermain kalau sama yang C to C tadi. Keren, keren, keren. Nah Bapak Ibu, ada Pak Risang nih, ada Bu Ika juga, ada Pak Fuad yang tadi sudah berbagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita juga atau ingin tanya-tanya. Kita buka sesi pertanyaan untuk siang hari ini. Monggo, boleh raise hand. Kak Ini kalau Andro, saya di grup, oh siap-siap Kak Nelly, monggo Kak Nelly dari NTT udah selesai prakteknya ini Kak Nelly. belum Kak Andro, makanya saya tidak kehidupkan audionya karena lagi ya baik, minta izin Kak Andros, Pak Risang, saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Yadi ya. Pak Fuad, Oh Pak Fuad, minta maaf Pak Yadi. Pak Fuad, baik. Pak Fuad, terima kasih banyak untuk sharing yang sudah dibagikan kepada kami di forum Kemisan ini. Dan saya sangat senang sekali karena mendengar cerita dari Pak Fuad dan Ibu siapa Kak? Terus Bu Susi. Bu Susi, iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fuad terkait implementasi KAP di Makassar ya, khususnya untuk anak-anak pelajar. Kira-kira dukungan dari dinas pendidikan itu seperti apa supaya KAP itu tetap berjalan, bentuk-bentuk dukungan dari dinas pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan KAP sehingga tetap berjalan dan tidak berhenti. Karena KAP itu kan berhubungan dengan perubahan perilaku, Pak Fuad. Perubahan perilaku itu tidak segampang membalik telapak tangan. Bukan sekali saja KAP langsung terjadi perubahan perilaku, tetapi harus dilakukan terus-menerus sehingga apa yang kita harapkan, apa yang komitmen yang sudah kita buat itu bisa terlaksana. Jadi yang ingin saya tanyakan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Fuad, Kak Andros, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih juga Kak Nelly. Silakan Pak Fuad langsung saja ditanggapi bagaimana keberlanjutan KAP dari Distrik Makassar. Baik, terima kasih Bu Nelly dari NTT ya. Iya, iya. Iya, salam kenal Bu Nelly dari Papua di Makassar. Ya. Terkait dukungan dari Dinas Pendidikan sendiri, kalau secara pribadi saya kemarin ya, setelah acara KAP itu sendiri, ada sesi di mana ketika fungsional penilik, salah satu fungsional di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar, ya, itu sebelum turun mereka ke kelompok gugusnya, ya, guru di PAUD khususnya ya, di kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini, ya, penilik itu sama dengan fungsional pengawas kalau di lingkungan SD dan SMP. Tapi penilik itu lebih ke sekolah non formal, baik itu lembaga kursus maupun lembaga pendidikan non formal atau pendidikan anak usia dini. Jadi ketika mereka sebelum turun, saya coba sharing KAP itu sendiri ya, terutama games-gamesnya sebelum mereka sharing session ke bawah gitu, maksudnya dalam hal ini ke guru-gurunya ketika mereka turun ke lapangan. Jadi teman-teman penilik saya coba edukasi ya, kebetulan nanti saya salah satu bukti dokumen pasca pelatihan saya itu adalah saya mengedukasi ke teman-teman penilik
terkait games-games yang bisa dibawakan ketika mereka turun ke sekolah-sekolah ataupun kelompok kerja guru yang ada di naungannya masing-masing, di wilayah kerja masing-masing. Itu yang satu poin. Tapi kalau yang secara kedinasan, ya, insya Allah ketika ada forum antar pejabat, ya, pimpinan, itu akan menjadi masukan dari kami. Terus terang kami juga berusaha untuk menyelipkan metode-metode KAP sendiri ke dalam setiap kegiatan-kegiatan, walaupun cuma perkenalan seperti apa atau bagaimana caranya sesi mendengarkan atau mendengarkan maupun berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan teman-teman di bidang SD, SMP maupun di bidang PAUD. Jadi insya Allah akan jadi masukan buat kami. Kalau memang memungkinkan, mudah-mudahan masih memungkinkan, kita akan berusaha untuk menyisipkan anggaran untuk tahun depan, mudah-mudahan ya, untuk tahun depan terkait metode-metode pelaksanaan KAP sendiri ke teman-teman bidang, sehingga ketika pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidangnya itu bisa dimaksimalkan lagi. Artinya dari Dinas Pendidikan sendiri saya nih berusaha nih di bagian sekretariat, nih kebetulan saya kan di sekretariat yang menaungi beberapa subak dan bidang-bidang juga. Tapi tidak salahnya kami akan coba untuk menganggarkan bagaimana penerapan KAP itu sendiri. Jadi paling tidak kita mulai dari teman-teman di Dinas Pendidikan itu sendiri, ya, dari Dinas Pendidikan melibatkan teman-teman staff maupun eselon-eselon, sehingga dengan mereka merasakan sendiri bagaimana metode KAP itu sendiri, otomatis kan mereka lebih mudah untuk mengaplikasikan juga, walaupun sifatnya cuma sesi sharing ataupun ice breaking begitu kan. Jadi insya Allah kami akan berupaya untuk memaksimalkan sosialisasi ini, metode KAP itu sendiri ke bidang-bidang sendiri itu sendiri. Selanjutnya mereka yang akan sharing ke guru-guru, karena mengingat mungkin kalau kita mau menunggu teman-teman dari UNICEF atau Perkesmas mengadakan itu, saya rasa 10.000 guru itu akan lama. Jadi kenapa tidak kita mencoba istilahnya meluaskan jejaring ini dari lingkup Dinas Pendidikan itu sendiri ke bidang-bidang, dan bidang-bidang meneruskan ke guru dan tenaga kependidikan yang ada di bawahnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Nelly, sorry. Iya. Mungkin ada tambahan dari Mas Rizkan atau Mbak Ika Sosialisi, ya. Silakan. Silakan Bu Ika, mungkin ada tambahan? Ya, Atau dari Marisa? Oh iya, Bu Ika. mungkin ya, saya ingin menambahkan Bu Andros, untuk di sekolahan kami itu untuk komunikasi antar pribadi, kebetulan kan kemarin itu Tambakrejo 01 itu juara sekolah ramah anak, juara 2 tingkat Kota Semarang. Nah, jadi untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi ini, saya mungkin ada yang di sekolah itu namanya Duta Perdamaian. Duta Perdamaian itu ada kita bentuk dari anak-anak yang sekiranya mereka itu punya komunikasi yang tinggi, baik terhadap orang tua, masyarakat, maupun dengan sesama temannya. Di sini juga kita adakan itu seleksi untuk menjadi Duta Perdamaian. Di situ di Tambakrejo ada 9 orang Duta Perdamaian, 9 anak. Nah, selain kita adakan Duta Perdamaian, di mana nanti anak-anak ini nanti yang akan menjadi penyambung lidah, ya ibaratnya seperti itu, komunikasi antar pribadi dengan sesama teman mereka, dan juga mungkin kalau diperlukan ya orang tua. Tapi kita sendiri juga mempunyai platform atau aplikasi itu, aplikasi SRA, di mana nanti aplikasi atau platform itu kita gunakan berbentuk link. Link itu kita jadikan barcode. Nah, begitu kita tembak barcode itu nanti di situ ada pengaduan. Hal-hal apa yang sekiranya orang tua atau wali murid atau siswa atau masyarakat yang sekiranya membutuhkan informasi ataupun ada kendala ataupun bagaimana, nanti bisa lewat barcode tersebut. Kan kita juga namanya di tengah-tengah masyarakat yang notabene itu sangat heterogen sekali. Nah, barcode tersebut kita sebar di depan sekolah ada, di semua sudut-sudut sekolah ada, di depan juga ada, sehingga
masyarakat sekitar ataupun orang tua dan anak-anak itu bisa menggunakan barcode itu untuk menjalin KAP, komunikasi antar pribadi yang sekiranya nanti ada kendala atau masalah, kita kolaborasi, kita cari solusi seperti itu. Sehingga nanti kita melibatkan komponen yang memang terkait seperti itu. Siap, terima kasih Bu Ika. Bu Ika dapat salam. Bu Ika, kirim salam untuk Ibu Ika. Wah, dari Pak Muhammad Syahril. Boleh. Salam kembali, Bapak. Pak Risa ada tambahan? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ngobrol? Silakan, Pak Saya Risa. sedikit Bu Andros. Jadi gini Bapak Ibu, kalau bicara KAP, Iya, Pak. KAP itu sebetulnya disusun untuk kegiatan yang bisa numpang-numpang, nyelip-nyelip, ikutan, apalagi ngisi waktu luang. Jadi tidak selalu harus dalam kegiatan khusus, ngumpulin orang, anak-anak, ada konsumsinya, tamunya macam-macam, rame-rame, enggak. Sebetulnya enggak didesain seperti itu. Jadi harapannya sebetulnya kalau teman-teman guru itu ikut pelatihan KAP, nanti mereka bisa praktekkan dalam sela-sela jam pelajaran. Ada jam pelajaran, sudah habis materinya, masih ada 5 menit. Buatkan sesi KAP sebentar tentang cuci tangan pakai sabun misalnya. Atau ada kelas kosong, gurunya belum datang, meeting jam kosong, guru lain bisa ngisi dengan sesi KAP. Jadi didesainnya tuh seperti itu. Makanya diharapkan kalau dari sisi keberlanjutan itu sangat tergantung dari motivasi teman-teman guru atau praktisi KAP untuk menerapkannya. Makanya dari sisi pengurusnya ya, perhimpunannya itu yang paling penting itu kita belajar sama-sama, ngumpul-ngumpul kayak gini, belajar hal yang baru, terus ngumpul-ngumpul di lain waktu belajar teknik baru, metode baru, permainan baru, lagu baru ya. Diharapkan nanti itu yang memotivasi teman-teman untuk mempraktekkan. Atau buat acara sama-sama, kayak misalnya di beberapa tempat habis praktek, guru-gurunya ngundang guru lain, gabung sini. Atau ngundang praktisi KAP dari kelompok muda, ayo gabung sini yuk, buat sesi KAP di kelas-kelas ini ya, ayo. Mereka masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kekompakan ya, itu jadi penting ya. Saling belajar, saling sharing, ya, saling menguatkan itu modalnya praktek para praktisi KAP ya. Jadi kalau KAP diusahakan tidak banyak mengandalkan dana, anggaran gitu ya. Ya kalau dapat alhamdulillah gitu ya. Bukan yang menolak, tapi kalaupun nggak dapat tetap jalan gitu. Bu Andros terima kasih ya. Modal utamanya bangun keakraban ya, Pak ya. Ya betul Bu Andros, betul. Iya gitu. Jadi teman-teman ada dana, alhamdulillah. Nggak ada dana, kita nyanyi iya dana, dana enggak. Ya. Jadi kita bisa numpang-numpang di kegiatan-kegiatan yang lain. Masih ada yang ingin sharing teman-teman mungkin? Oh iya, mohon maaf ya untuk link absen mungkin akan kita susulkan nanti di grup di WA grup ya, karena kebetulan link absennya memang belum ada dan kebetulan juga untuk sertifikat kegiatan yang kemarin-kemarin belum diunggah, jadi nanti masih sabar menanti. Nanti kita nantikan Bu Ami ya, yang bagian mengurus sertifikat dan link-link absen. Ada yang ingin lagi berbagi cerita mungkin ini? Bu Susi dapat salam loh dari Mas Bani. Bu Susi the best, sharingnya bermanfaat. Masya Allah ini. Bu Susi kayaknya banyak fans di sini. Ya. Salam kembali Mas Dani. Mas Rizal. Baik, Bapak Ibu jika memang silakan monggo. Cuman mau boleh silakan. Konfirmasi saja, berarti metode yang dijelaskan tadi sama Mas Rizal terkait anak sebagai edukator itu, utamanya yang child to parent itu kurang lebih seperti bagaimana kita membuat kunci komitmen ke anak-anak ya, ketika selesai sesi ya, ketika selesai sesi kita sebelum kita tutup pastikan ada kunci komitmen tuh, bagaimana mereka mau berbagi cerita pengalaman terhadap
apa yang dia dapat informasi ketika teman-teman edukasi atau teman-teman edukator itu datang ke sekolah mereka. Jadi betul sekali yang disampaikan tadi Mas Rizky itu konsepnya child to child itu tidak mengkondisikan bahwa dia seusia, berarti anak-anak itu lebih senang bermain dengan menyampaikan sesuatu dengan cara bermain-bermain, tebak-tebakan. Ya. Kalau yang konsep kunci komitmen itu yang saya bisa tangkap berarti sudah benar Mas Rizky ya tentang bagaimana meminta nasihat atau menceritakan pengalamannya ketika teman-teman edukasi datang ke sekolahnya, ya. Jadi seperti pengalaman-pengalaman beberapa kali pasca pelatihan, ya, saya dipanggil bersama teman-teman guru. Alhamdulillah antusiasme anak-anak itu sangat luar biasa untuk sharing. Bahkan bukan cuma perempuan, Mas Rizky, yang laki-laki pun pengen bercerita walaupun tentang kanker serviks ya, HPV itu sendiri. Mereka pengen bercerita karena katanya nanti ada dia sharing ke orang tuanya sharing ke pupunya gitu, ke kakaknya, menyampaikan ke kakaknya walaupun mungkin ya kakaknya sudah lewat, tapi tidak salahnya mereka. Yang penting saya mengapresiasi bahwa anak-anak tersebut sudah berusaha untuk menceritakan pengalamannya apa berdasarkan lagu-lagu yang kita mainkan, ya, berdasarkan games-games yang games tebak-tebal yang kita mainkan ke mereka. Ada yang setelah mereka bawa pulang ke rumah cerita tentang edukasi kesehatan yang kita bawa pada saat itu. Jadi itu aja sih poinnya Mas. Kita sudah sudah benar berarti child to parent itu merupakan bagian dari sesi kunci komitmen itu sendiri ya, begitu Mas Rizky ya. Bu Andros, kalau boleh saya respon, benar sekali itu Pak Fuad Boleh Pak, ceritanya. Ya. Jadi action selanjutnya kayak misalnya berkonsultasi pada orang tua, bertanya pada orang tua, sharing-sharing cerita sama orang tua, itu kuncinya ada di bagian terakhir itu. Jadi setelah kayak Pak Fuad dulu buat di kelas gitu, nih anak-anak ini penting nggak cerita-cerita seperti ini tentang kanker serviks? Oh penting Pak Guru, penting. Mau nggak cerita sama orang tua? Oh mau. Terus kemudian dilaluilah 3 tahap proses penguncian komitmen. Nah di situ kita baru dapat 1, lumayan tuh dapat 1 komitmen anak cerita sama orang tua. Ya, jadi prosesnya di situ betul Pak Fuad. Terima kasih ya. Tadi Pak Risan juga udah ngasih reaksi jempol-jempol ini. Ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya kalau sudah tidak ada yang ingin berbagi lagi, kita cukupkan dulu ya sesi kita pada hari ini, sesi belajar KAP di dalam kelas. Nah, kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang mungkin berbeda, dengan narasumber-narasumber yang berbeda, tapi pastinya masih sama Pak Risang nantinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di link Zoom ini. Mohon maaf untuk banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita cukupkan sesi belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ika, Bu Pak Fuad, Bu Andros, Ibu Bapak semua. Makasih ya. Assalamualaikum. Saya izin untuk akhiri Zoom-nya ya. Baik. Terima kasih, Bu Andros. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.